Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Fajar Nopal Afkari dengan NIM 211011450282. Mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi tentang UU ITE pasal 29 yang membahas mengirimkan ancaman kekerasan melalui media elektronik. Dalam pembahasan ini ada 6 pembahasan singkat yang nanti saya akan bahas. Langsung saja. Yang pertama, apa masalah hukumnya? Masalah hukumnya adalah pengiriman ancaman kekerasan melalui media elektronik seperti chat, email, komentar online, dan sejenisnya. Tindakan ini merupakan perbuatan melawan hukum karena menimbulkan rasa takut, teror, dan ancaman terhadap keselamatan orang lain. Masalah hukum yang muncul itu dapat berupa yang pertama penggunaan media elektronik untuk menebar ancaman, yang kedua terjadinya intimidasi yang dapat mengganggu keamanan pribadi korban, dan yang terakhir ada potensi eskalasi menjadi tindakan kekerasan dunia nyata. Kemudian yang kedua, ada siapa sih yang dirugikan? Yang dirugikan ini biasanya korbannya langsung, yaitu individu yang menerima ancaman. Dampaknya itu bisa rasa takut, ancaman psikologis, tekanan mental, ketidaknyamanan, dan rasa tidak aman. Yang kedua itu ada masyarakat. Kenapa masyarakat? Karena ancaman di media sosial ini dapat menimbulkan ketakutan publik atau keresahan. Yang ketiga dan terakhir itu adalah institusi atau organisasi. Jika ancaman ditujukan kepada lembaga karena menimbulkan gangguan operasional dan reputasi. Selanjutnya yang pembahasan ketiga itu ada pasal apa sih yang dilanggar. Pelanggaran ini mengacu pada pasal 29 UU ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Terus ini sanksinya juga bisa merujuk pada pasal 45B UU ITE. Pasal ini juga menyatakan bahwa pelanggaran pasal 29 dapat dikenakan yang pertama itu penjara maksimal selama 4 tahun. Yang kedua itu bisa denda maksimal sebesar 750 juta rupiah. Pembahasan yang keempat yaitu bagaimana konsekuensi hukumnya bagi pelaku. Nah, ini pelaku ini dapat dikenakan konsekuensi, yaitu yang pertama konsekuensi pidana. Pelaku bisa dipidana penjara hingga 4 tahun dan dikenai denda hingga 750 juta rupiah. Terus yang selanjutnya ada konsekuensi non pidana seperti reputasi buruk di masyarakat, sanksi sosial atau administratif dari sekolah, kampus atau tempat kerja, dan catatan kriminal yang dapat mempengaruhi karir di masa depan bagi orang tersebut. Terus ada konsekuensi teknologi atau platform, yaitu akun pelaku dapat diblokir, disuspend, atau dihapus oleh platform digital. Kemudian yang kelima itu pembahasan yang kelima, bagaimana sih tindak pencegahan buat kedepannya. Pencegahan ini dilakukan melalui yang pertama pendidikan dan literasi digital. Memahami bahwa semua komunikasi online terekam dan dapat digunakan sebagai bukti hukum. Terus ada edukasi mengenai etika berkomunikasi di dunia maya. Ada pengendalian emosi juga. Ini hindari mengirim pesan saat sedang marah atau emosional. Ada gunakan cara penyelesaian konflik yang baik, bukan ancaman terhadap korban. Kemudian ada kebijakan sekolah, kampus atau perusahaan, bisa dibuat SOP terkait penyebaran ancaman atau intimidasi online. Ada juga mekanisme pelaporan internal. Kemudian ada keamanan akun. Ini kenapa keamanan akun? Lindungi akun agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang bisa mengirim ancaman atas nama kita sendiri. Terus juga ada penegakan hukum, yaitu melaporkan secara cepat jika terjadi ancaman agar tidak berkembang menjadi kekerasan fisik.
Untuk pembahasan terakhir yaitu kesimpulan dan pesan etika digital. Kesimpulannya adalah ancaman kekerasan melalui media elektronik ini merupakan pelanggaran serius berdasarkan pasal 29 dan pasal 45B UU ITE. Tindakan ini merugikan korban secara psikologis dan dapat mengganggu ketertiban umum. Pelaku juga dapat dikenakan pidana hingga 4 tahun dan denda yang lumayan cukup besar. Yang terakhir mungkin pesan etika digital ya. Yang pertama itu ada etikat baik. Gunakan media digital untuk tujuan yang positif. Komunikasi harus dilakukan dengan sikap saling menghargai. Yang kedua itu ada kehati-hatian. Kenapa? Karena setiap pesan yang dikirimkan di dunia digital meninggalkan jejak. Terus juga kita harus memikirkan dampak ke depannya sebelum menekan tombol kirim. Untuk yang terakhir, pesan etika digital yaitu kepastian hukum. UU ITE memberikan payung hukum agar semua warga merasa aman di ruang digital, tidak mengancam orang lain dan tidak ada pelanggaran. Mungkin itu aja video pembahasan tentang UU ITE. Cukup sekian dan terima kasih.